Sobat penyembah, biarlah pujian ini menjadi iman dan juga keyakinan kita, harapan kita. Tangan Tuhan sedang merendah. Di era corona, kita bisa menikmati cintanya. Cinta suami istri yang sah, cinta keluarga, bahkan cinta sesama umatnya dan anak bangsa. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sama-sama, tangan Tuhan sedang, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima berapa pasang apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kita nyanyikan bersama, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bersama-sama, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara, belum pernah ada kasih di dunia ini daripada kasih Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi
pasangan kita, suami istri yang sah, dengan kasih kita sendiri pasti terbatas. Tapi kalau kasih dari Tuhan, pasti tak terbatas. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Bersama-sama kita katakan, Ku kagumi, Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Biarlah dimulai dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada pasangan suami istri yang sah, keluarga, dan juga sesama anak bangsa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali
semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yes! Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemerdekaan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita dalam program ini akan belajar tentang kemerdekaan yang seutuhnya. Banyak orang merasa merdeka, tetapi dia tidak merdeka yang seutuhnya. Contoh, sudah merdeka dari penjajahan kolonial, tapi belum merdeka dari penjajahan kemiskinan, kebodohan. Dan yang lebih fatal lagi adalah penjajahan atas dosa dan kejahatan yang turun-temurun. Nats kita akan ambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, ayat yang ke-13, saudara memang sudah menerima kemerdekaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih yang daripada Tuhan. Pastikan hari ini saudara dan saya menerima kemerdekaan. Kemerdekaan yang seutuhnya. Kemerdekaan yang penuh. Bukan hanya lahir, batin, juga spiritual Anda benar-benar merdeka. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita akan mulai dengan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Free alcohol, free sex misalnya, free LGBT, free mencuri, free bohong. No. Orang yang berkata free itu enggak free, terikat. Orang yang sudah free alkohol, terikat alkohol.
Free sex, oh terikat seks. Free menipu, terikat menipu. Tapi ada yang menarik, kita akan belajar arti merdeka. Arti merdeka adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dari apapun yang menindas. Zaman dahulu, bangsa dengan bangsa saling menjajah. Indonesia juga pernah mengalami. Arti merdeka bebas. Jadi waktu pendiri negara kita Indonesia menyampaikan proklamasi Bapak Presiden Soekarno dan Hatta. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, merdeka dari bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Yang kedua, arti merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dahulu kita tahu bangsa mengalahkan bangsa menuntut upeti, menuntut pajak. Dan itu tidak terjadi atas kita. Tapi ada penjajahan yang sehari-hari melanda semua manusia. Penjajahan dosa. Kita kalau berkata merdeka juga bebas dari dosa. Banyak orang diampuni dosanya, tapi dia belum bebas dari dosa. Yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, bebas sebebas-bebasnya dalam arti yang positif. Wah, saya nggak bebas karena saya terikat oleh pimpinan. Oh, bukan terikat, itu memang harus. Gembala yang benar ada gembala pembina di atasnya. Gembala di atasnya ada lagi, minimal sinode. Sinode pun ada namanya badan penasehat. Tidak bisa sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar. Ada 4 langkah hidup merdeka dalam Kristus. Di Galatia 5 ayat 1 dan 13. Tapi supaya kita semangat, saya mau ajak kita untuk reuni, mengingat kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Yes. Ada 4 langkah hidup merdeka dalam Kristus secara seutuhnya. Ada hal-hal yang menarik yang kita bisa mulai dengan jujur berkata, aku udah merdeka, tapi belum seutuhnya. Udah merdeka dari penjajahan, belum merdeka dari yang namanya kebodohan, keterbelakangan, bahkan kemiskinan.
Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita yang sudah merdeka, kita benar-benar merdeka seutuhnya. Kita akan lihat sama-sama ayat yang ke-1 dari pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ingat, ada kata sungguh-sungguh berarti ada orang yang nggak sungguh-sungguh merdeka. Saya merdeka Pak, tapi saya masih terikat rokok, terikat narkoba. Ada yang terikat selingkuh, mohon maaf nih, dalam tanda petik. Kalau nggak selingkuh nggak nyaman. Enak Pak, selingkuh itu singkatan selingan indah keluarga utuh. Utuhnya siapa? Utuh menurut pikiranmu yang tidak dimasuk akal? Tidak ada selingkuh yang indah. Yang diselingkuhi nggak enak, yang menyelingkuhi pasti juga nggak enak. Kok Pak Tim tahu? Ini kata orang yang pernah selingkuh, saya nggak tahu. Saya juga nggak berani coba. Dan itu memang salah. Saya punya teman namanya Mas Jarot, saya panggil Mas Bro Jarot. Waktu dia menulis buku tentang anti selingkuh, dia jujur berkata, saya pernah terpikir untuk menjadi suami yang selingkuh. Kadang keluar negeri, keluar pulau sendirian. Rasanya enak ya selingkuh ya. Waktu istrinya membaca dan mengetik bukunya ini kaget dia. Kamu pengen selingkuh tak? Enggak hanya kepengin. Terus dia ngetes istrinya sekalian. Mah, kalau saya selingkuh bagaimana? Istrinya aneh, nggak marah. Boleh. Ada satu syarat. Kamu boleh selingkuh asal Tuhan nggak tahu. Waduh, kata suaminya, nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Tentu CCTV Tuhan ada di mana-mana. Kekasih-kekasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus dengan kematiannya di kayu salib sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Banyak orang pakai nama teguh, tapi kelakuannya belum tentu teguh. Namanya teguh tapi keluar masuk penjara. Namanya teguh tapi bohong melulu, tipu melulu, nggak bisa. Berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Apa yang menarik? Ternyata ayat 13 lebih jelas lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bebas sebebas-bebasnya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Anda mungkin bisa melayani tanpa kasih, pelayananmu terbatas. Kenapa suami istri yang menikah sebelum mengambil surat sipil di pemerintah, di catatan sipil, harus diberkati di gereja, supaya kasih mereka kasih yang di dalam Tuhan. Sebab kalau kasihnya kasih antara mereka, terbatas, bisa bosan, bisa jenuh. Dan pemerintah luar biasa harus diberkati di gereja dulu, baru ke catatan sipil. Bapak Ibu Saudara, ada 4 bagian yang kita coba akan pelajari, supaya kita boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama. Nomor 1, berdirilah teguh. Berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh itu adalah keputusan. Jangan kamu diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, diombang-ambingkan oleh pengaruh duniawi dan kedagingan. Pastikan hari-hari ini bahwa Anda berdiri teguh berdasarkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Berdiri teguh berarti jangan goyah. Bahkan di 1 Korintus pasal 15 ayat 58,
Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau kau suami, berdirilah teguh jadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik, karyawan, bisnismen, pengusaha, bahkan hamba Tuhan yang berdiri teguh kepada dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Waktu Anda ikuti firman, maka semua janji firman akan digenapi atas kita. Anda melanggar firman, menyimpang. Dosa dalam bahasa Asia adalah hamartia. Hamartia itu menyimpang. Bahasa Bataknya lebih tepat, meleset. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita lebih dalam dengan 4 langkah untuk mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, saya mau ingatkan, di dunia ini hari-hari ini, kemungkinan besar penjajahan kolonial nggak ada lagi memang. Sudah nggak zamannya. Tapi ada penjajahan baru. Orang kaya bisa memperbudak orang miskin. Bisa. Saya yakin di Indonesia nggak ada. Kalau nggak memperbudak minimal membelenggu, mengikat. Bukan memberdayakan, tapi menjajah, memperbudak. Bahkan dahulu, warna kulit tertentu menekan warna kulit tertentu. Merasa kulitnya warnanya superior. Merasa darahnya biru, mana ada, semua darah merah. Bahkan ada negara yang kuat menjajah negara yang miskin. Negara yang memberi piutangan, bahkan mungkin bank dunia sekalipun, memberi ikatan kepada yang diutangi. Semua manusia menghendaki adanya kemerdekaan. Semua orang pengen merdeka, asal dia waras. Sebenarnya kalau dia waras, orang gila itu juga pengen merdeka. Dalam arti memiliki kebebasan untuk hidup, berusaha, bekerja, melakukan semua aktivitas sesuai dengan hati nuraninya. Dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak merasa tertekan, tidak merasa teraniaya, tidak merasa terikat, dan bebas dari ketakutan. Bahkan hari-hari ini kita semua merasakan bagaimana hidup dalam keterbatasan karena merasa terikat karena wabah pandemi corona, COVID-19 ini. Dan jangan kaget, sudah ada info katanya ada COVID lagi ke-20. Saya berharap kita berwaspada. Seolah-olah kita hidup dalam penjara demi penjara. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil pilihan hidup yang benar. Apa yang kita ambil? Kita masuk kepada langkah-langkah untuk hidup merdeka. Hidup merdeka dalam Kristus, sehingga kemerdekaan yang seutuhnya. Saya sudah bahas Galatia 5:1 dan 13. Kita akan masuk kepada 4 langkah. Berdiri teguh sudah, berdiri atas firman-Nya, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bahasa Yunaninya hamartia, jangan hamartia. Bahasa Bataknya jangan meleset. Jangan meleset. Biasanya suami nggak langsung selingkuh, meleset. Mulai pulang telat, nggak lembur dilembur-lemburkan, nggak meeting di-meeting-meetingkan, nggak konseling di-konselingkan, lama-lama konseling, konslet. Saya berharap yang mengikuti program ini nggak ada. Kalau ada, bertobat, kau belum merdeka. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa aja. Ada orang tidak dikenakan kuk perhambaan dosa, tapi kebiasaan yang buruk. Dia kalau begadang itu, memang ada lagu, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Tetapi dia berkata, tiap malam saya ada perlunya.
Dari Senin sampai Senin, dari tanggal 1 sampai 31, selalu ada perlunya, begadang. Itu organ-organ tubuh bisa rusak karena tidak mengalami pemulihan waktu kau harusnya tidur malam. Ada yang diperhamba oleh kebiasaan buruk, mohon maaf, oleh hobinya. Hobi itu oke kalau seimbang. Main golf itu nggak salah. Tapi tiap hari main golf, tiap hari main bola, bahkan tiap hari main catur, skak. Sampai tidurnya, istrinya tidur pun dipegang hidungnya, skak. Itu namanya diperhamba oleh skak, mancing. Seimbang. Jangan dikenakan kuk perhambaan. Bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Maka dosamu diampuni dan kau diselamatkan. Langkah yang ketiga, gunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Di 1 Korintus pasal 15, 58, karena itu saudara-saudaraku berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak pernah sia-sia. Waktu Anda, hidupmu melayani Tuhan. Jangan salah paham, melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Saya tidak berharap semua jadi pendeta. Dan catat baik-baik, jadi pendeta bukan jaminan masuk surga. Jadilah hamba Tuhan yang melayani. Yang terpanggil jadi pendeta juga nggak apa-apa, saya juga pendeta. Karena kita ada di negara Indonesia yang menghormati organisasi gereja yang harus dipimpin oleh pendeta. Namun itu hanya legalitas untuk saya bisa membaptis orang, menikahkan orang, bahkan ngubur orang. Katanya kalau seseorang, umat dikubur oleh bukan pendeta, dia bangun. Kan Bapak bukan pendeta, bukan. Ini hanya joke aja. Pastikan hari-hari ini saudara dan saya menjadi hamba Tuhan yang melayani. Jangan terus-menerus minta dilayani. Mulai dari rumah, di masa PSBB ini, layani keluargamu, layani tetanggamu, layani dalam arti yang positif, bukan layani suami orang, istri orang. Oh jangan, itu melayani dalam tanda petik, jangan. Melayani dengan membagi berkat, membagi kasih, membagi perhatian. Saya nggak setuju kita dibedakan antara pendeta dan bukan pendeta, nggak mau. Hamba Tuhan atau hamba setan. Yang hamba setan boleh matikan program ini. Yang hamba Tuhan terus lanjutkan. Kalau kau hamba Tuhan, yuk layani Tuhan. Apapun profesimu, pilot, dokter, dosen, pengusaha, petani, karyawan, tetap kerjakan profesimu. Tapi melayani Tuhan. Engkau kerjakan semuanya itu. Ada ayatnya, Alkitab berkata, lakukanlah semuanya itu untuk seperti kepada Tuhan. Yang keempat, puncaknya menghasilkan buah. Yohanes 15 berkata, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saya akan beri contoh seseorang yang hidupnya diubahkan dan dia berbuah. John Newton lahir di London pada tanggal 24 Juli 1725. Sebagai putra seorang kapten kapal pengiriman barang yang berlayar ke Mediterania. Ibunya adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengajarkan Newton tentang Alkitab, kitab suci seperti ini, pada usia dini. Tetapi sayang, ibunya meninggal karena TBC pada saat Newton baru berumur 7 tahun. Masa remaja Newton dihabiskannya di laut dan dia pun bekerja pada sebuah kapal perang kerajaan Inggris, HMS Harwich, pada tahun 1744.
Dalam masa-masa itu ia menjadi seorang yang memiliki pemikiran bebas, sehingga menjadi arogan, suka tidak taat, serta hidup dengan moral yang buruk. Dan karena sikapnya itu, dia tidak bisa mengikuti disiplin di kapal perang. Akhirnya dia melarikan diri, kemudian dia tertangkap dan mendapat hukuman kurungan, cambuk, serta penurunan pangkat dari taruna menjadi pelaut umum. Atas permintaannya, ia kemudian meninggalkan HMS Harwich untuk bekerja pada sebuah kapal budak. Newton diperlakukan dengan buruk di kapal tersebut sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang kapten laut yang mengenal ayahnya. John Newton akhirnya menjadi kapten kapalnya sendiri dan juga melakukan perdagangan budak. Singkat cerita, John Newton mengalami pertobatan. Firman yang pernah ditaburkan ibunya sampai dia umur 7 tahun itu menghasilkan buah. Dia ternyata mengalami jamahan Tuhan dan dia bertobat. Dulu dia seorang penjual budak. Namun ia menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya adalah budak yang paling menyedihkan. Karena dia diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh kelakuannya yang buruk. Saat dia berjumpa dengan Kristus, ia mengalami pertobatan sejati. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memerdekakan dia dari dosa. Dan ketika roh Tuhan masuk dalam hidupnya dia mengalami kelahiran baru. Maka dia tidak lagi mau bekerja dengan memperbudak orang lain. Dan akhirnya John Newton 1725-1807 adalah pencipta lagu Amazing Grace yang sangat terkenal, bahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hingga saat ini. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilang, buta sekarang melihat. Biar musik menyanyikan lagu ini, pastikan Anda merasakan anugerahnya yang besar. Seharusnya kita binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Kita terbelenggu oleh dosa. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi amat besar anugerahnya, Bapa Surgawi memberikan Yesus. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamatmu, terima kemerdekaan yang seutuhnya. Dulu sesat dan terhilang, dulu buta, sekarang melihat. Amazing grace yang dialami John Newton kita alami. Kita dan seisi rumah kita. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu yang gak pernah gagal. Supaya setiap kami tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan, kedagingan. Tapi kami mengalami kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bertobat dari dosa kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Sehingga Kisah Rasul 16:31, percaya kepada Yesus kami dan seisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dimuliakan dalam nama Yesus. Amin.
Salam kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus.